Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Asyani Abul, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga kelas 01 tahun 2021. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hikmah Wardani, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Rizky Ayu Amanda, kedua Siti Aisyah Permatasari, ketiga Marwah Rasyifaah, keempat Tasya Amalia, kelima Erna Nurbiana, dan terakhir Nurfianti. Pada presentase kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai jenis penyakit yang diderita keluarga pada usia dewasa. Langsung saja kita mulai. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Menurut Dr. Eko Dudiarto, penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan terhadap fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. B. Faktor yang menyebabkan orang dewasa terkena penyakit. 1. Pola makan kurang sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat dapat membuat daya tahan tubuh lemah dan rentan sakit. Karena itu, kurangilah konsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji atau makanan tinggi lemak jenuh, terlalu asin atau terlalu manis. Dan juga hindari pula kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak higienis seperti makanan yang mentah, setengah matang, atau makanan yang sudah basi. Karena makanan tersebut mengandung kuman dan parasit penyebab infeksi. Oleh sebab itu, dengan banyak mengkonsumsi makanan sehat yang kaya akan nutrisi seperti antioksidan, protein, omega 3, serta vitamin dan mineral. 2. Kekurangan cairan. Selain makanan sehat, perbanyak konsumsi cairan mulai dari air putih, teh, dan jus buah. Juga bisa mencegah Anda sakit-sakitan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan tiap harinya, asupan nutrisi ke seluruh sel di dalam tubuh akan terjaga dan organ tubuh dapat berfungsi secara normal. Air juga berfungsi untuk melembabkan area mulut, hidung, tenggorokan agar virus dan kuman tidak mudah masuk. Oleh sebab itu, resiko Anda terserang penyakit akan lebih tinggi jika tubuh kekurangan cairan. Tak hanya itu, kurang minum air juga bisa meningkatkan resiko tubuh untuk mengalami dehidrasi. Hindari konsumsi minuman beralkohol berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. 3. Stres berkepanjangan. Stres yang terjadi sesekali dan mereda setelah penyebabnya diatasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi jika Anda merasa stres berat dan berkepanjangan dan sudah menimbulkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan cemas, maka dampaknya bisa membuat daya tahan tubuh lemah. Akibatnya tubuh pun akan menjadi mudah jatuh sakit. 4. Kurang tidur. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kebiasaan kurang tidur dapat menurunkan kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi. Tak hanya itu, kurang tidur juga dapat mengakibatkan risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Karena itu, Anda disarankan untuk tidak sering begadang dan tidurlah pada jadwal yang teratur dengan durasi 7-9 jam setiap malamnya. 5. Malas mencuci tangan. Saat beraktivitas sepanjang hari, tanpa disadari, Anda mungkin telah menyentuh suatu kotoran yang terdapat virus atau bakteri. Misalnya, saat mengganti popok bayi, selain buang air kecil atau besar,
memegang pegangan pintu, bahkan saat menyentuh layar HP. Karena itu, Anda jarang atau malas cuci tangan, maka kebiasaan ini dapat meningkatkan peluang kuman dan virus yang ada di tangan masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, mata. Oleh karena itu, Anda perlu membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan benar agar tubuh tidak mudah sakit-sakitan. 6. Kurang menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh dan lingkungan memegang peranan penting dalam mencegah penyakit infeksi. Ketika kebersihan atau sanitasi tidak terjaga, maka kuman atau virus dan parasit menyebabkan infeksi akan mudah berkembang dan menyerang tubuh Anda. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit yang biasanya ada di usia dewasa. Ada beberapa penyakit yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu jantung dan stroke. Penyakit yang kerap menyerang umur 60 tahun ke atas ini belakangan ini sering terjadi pada anak muda dan orang dewasa. Gejala penyakit ini adalah nyeri pada dada yang disebabkan otot dan jantung tidak mendapatkan suplai oksigen, mengalami sakit kepala dan denyut jantung yang tak beraturan atau aritmia jantung. Salah satu faktor terjadinya penyakit jantung adalah rokok. Di balik nikotin yang membuat penghisapnya ketagihan ini bisa meningkatkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, dan menyebabkan gangguan irama jantung. Jantung merupakan penyebab kematian nomor 1, jadi sebaiknya kita bisa mencegahnya sejak dini. Kemudian stroke juga biasanya terjadi pada seseorang dengan lanjut usia, namun kini penyakit ini banyak menyerang anak muda dan orang dewasa. Penyakit ini menduduki peringkat ketiga penyebab kematian. Kondisi ini adalah saat pasokan darah ke otak terhenti karena adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Seseorang bisa terkena stroke karena tak bisa menjaga pola makan, merokok, dan kurang olahraga. Tak hanya itu saja, stroke bisa terjadi karena tekanan darah tinggi, detak jantung tidak beraturan, dan diabetes. Adapun cara pencegahan penyakit jantung dan stroke adalah bertanggung jawab atas kesehatan. Yang kedua, mengetahui risiko yang dapat terjadi pada diri sendiri. Ketiga, jangan menjadi perokok aktif maupun pasif. Kemudian menjaga tekanan darah dan memantau kolesterol. Kemudian jenis penyakit yang kedua adalah kanker payudara. Kanker payudara seringkali sulit terdeteksi di tahap awal karena ukurannya yang kecil dan belum diketahui apa penyebab sel kanker tumbuh di payudara. Tetapi ada sejumlah faktor yang bisa membuat seseorang beresiko terkena penyakit ini. Di antaranya memiliki berat badan berlebihan, menstruasi terlalu muda, dan memiliki kebiasaan merokok. Kanker payudara bisa diobati dengan beberapa cara tergantung kepada kondisi penderita dan jenis kanker payudara itu sendiri. Upaya pengobatannya itu meliputi terapi radiasi, terapi hormon, kemoterapi, dan prosedur bedah. Sedangkan pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan pemeriksaan payudara secara mandiri atau pemeriksaan oleh petugas medis. Pemeriksaan harus dilakukan secara rutin bila Anda berisiko terserang kanker payudara. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol. Jenis penyakit yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis merupakan salah satu masalah utama dalam sistem rangka manusia. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. Kondisi ini biasanya baru diketahui saat seseorang mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Seiring berkurangnya kepadatan tulang, penderita osteoporosis bisa mengalami gejala seperti yang pertama, mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. Yang kedua, nyeri punggung, biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang. Yang ketiga, postur badan yang membungkuk. Dan yang terakhir, tinggi badan yang berkurang. Pada beberapa keadaan, osteoporosis sulit untuk dicegah. Namun, Anda bisa mengurangi resiko terkena osteoporosis dengan berhenti merokok, tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol,
melakukan pemeriksaan secara berkala jika sudah menopause, berolahraga secara teratur, dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium. Jenis penyakit yang keempat yaitu diabetes. Diabetes merupakan keadaan di mana tubuh memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Tubuh manusia membutuhkan gula atau glukosa agar bisa berfungsi dengan normal. Keadaan ini dikendalikan oleh hormon insulin. Apabila tubuh mengalami kekurangan insulin, maka kadar glukosa darah akan meningkat secara drastis. Secara umum, gejala yang timbul dari diabetes seperti peningkatan rasa haus, frekuensi buang air kecil yang terus-menerus, kelelahan, gangguan penglihatan, dan terjadi infeksi terus-menerus. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit diabetes yaitu yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Yang keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi. Dan yang terakhir, menghindari atau berhenti merokok. Karena penyakit berbahaya berpeluang menyerang kapanpun dan menimpa siapa saja. Maka Anda mesti melakukan proteksi dengan menjalani pola hidup sehat dan melakukan perencanaan keuangan. Menerapkan hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Cara menjaga kesehatan tubuh sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Anda bisa mengikuti tips menjaga kesehatan berikut ini. 1. Mengonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin. Tips menjaga kesehatan tubuh dipengaruhi dari apa yang Anda konsumsi setiap hari. Makanlah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Perlu juga mengonsumsi buah-buahan. Tips menjaga kesehatan juga harus diseimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga juga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit dan disarankan untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya. 2. Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Tidak atau berhenti merokok juga menjadi salah satu cara mencegah kesehatan tubuh. Kebiasaan merokok menjadi penyebab penyakit kardiovaskular, kanker, dan pernapasan. Cara berhenti rokok diantaranya olahraga rutin, menerapkan pola makan sehat, membersihkan rumah, dan mencari hobi baru untuk mengalihkan ingatan pada rokok. Selain tidak merokok, hentikan pula kebiasaan mengonsumsi minuman alkohol karena minuman ini bisa memudahkan tubuh terkena infeksi bakteri dan virus. Karena kesehatan Anda semakin hari akan semakin berkurang. 3. Cukupi waktu untuk istirahat, penting sekali untuk waktu tidur setiap harinya untuk menjaga kesehatan tubuh. Alasannya, tidur yang cukup membantu memperbaiki sel-sel tubuh, membuat tubuh menjadi segar, mempertajam ingatan, dan meningkatkan suasana hati. Waktu tidur sebaiknya dilakukan selama 7-8 jam dalam sehari. 4. Stres perlu dikelola. Stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu Anda mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. 5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Tips menjaga kesehatan tubuh yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri maupun keluarga lingkungan sekitar untuk mencegah berbagai kuman dan virus sumber penyakit. Beberapa cara menjaga kebersihan yang baik. Yang pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh atau menyiapkan makanan dan setelah makan. 2. Cuci tangan sebelum memasukkan lensa kontak atau melakukan aktivitas lain yang membuat Anda menyentuh mata atau mulut. 3. Mencuci tangan Anda kurang lebih 20 detik dan gosok di bawah kuku jari Anda. 4.
Mandi setiap hari sebanyak 2 kali. 5. Ketika sedang bersin atau batuk, tutup hidung dan mulut Anda. 6. Bersihkan rumah dan kamar setiap hari. 7. Cuci peralatan makan dengan bersih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.